ada satu segi pisah. Ini membedakan katak lokal Madiun 1 dengan katak yang dari luar Madiun. Masih menunggu penjelasan dari narasumber Kang Karno Roro Waru Saraten. Jadi untuk sepintas sama sekali tidak ada bedanya. Serupa tapi tak sama. Tapi untuk yang ahli dalam pembenihan porang ini akan ketahuan. Wih beda wih. Beda ya. Waduh air mana aku. Wes cedek-cedek nak. Ini ada tiga contoh. Waalaikumsalam semua dari Pulung Ponorogo, sahabat-sahabat yang sudah datang ke gubuk saya di Saraten Madiun. Ya terima kasih hadiran panjenengan semua di sini. Spontan bantuan persuguhan, suguhannya malah barang mentah, barang porang ini. Mumpung ketemu kita sama-sama belajar tentang porang, terutama dari segi pembibitan. Ini harus kita sampaikan dan masyarakat semua harus tahu, sahabat-sahabat di YouTube, di Facebook semuanya harus tahu dan bisa memahami. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ilmunya porang terutama terletak dari kualitas bibit, bibit yang mana kita akan gunakan untuk tanam pada musim tahun ini. Ini perlu banget karena banyak kejadian di lapangan di daerah-daerah manapun yang ingin budidaya pemula, sudah modalnya tipis atau mungkin modalnya pinjam bank, yang intinya ingin berkembang dari usaha porang ternyata menemui kegagalan. Nah, tingkat kegagalan itu kalau saya simpulkan banyak faktornya, terutama dari segi pembibitan. Kenapa mereka gagalnya tinggi? Ternyata faktor penyebabnya adalah kurang memahami tentang dari pemilihan bibit yang akan ditanam. Terutama kita membahas bibit itu ada beberapa jenis, ada yang dari katak, ada dari bunga yang kecil, ada yang dari umbinya ini, ada yang dari cabutan, ada yang dari semacam-macam, banyak. Namun sesuai rekomendasi dari pemerintah atau dari Dinas Pertanian atau dari Kementerian Republik Indonesia, disarankan sahabat semua, warga semua mengambil kualitas bibit yang terbaik adalah dari bibit bubil katak. Itu pun ada kriterianya, ada banyak pilihan-pilihan yang kita dihadapkan di lapangan. Ada penawaran dari penjual, ada penawaran orang-orang keliling, ada yang di Facebook dan di YouTube dan sebagainya. Namun demikian semuanya harus dipahami betul dan jeli. Tidak serta-merta ada tawaran harga rendah akhirnya kita beli. Belum tentu itu kualitas bagus. Atau mungkin ada pertimbangan lain, nanti saya sampaikan di berikutnya, adalah tentang harga. Oh, harga Madiun, harga Saraten terlalu tinggi dibanding daerah lain yang ada tawaran lebih rendah. Ini perlu dipahami. Karena harga ini nanti atau kualitas ini nanti akan menentukan tumbuhnya porang atau tidak. Misalkan kita ambil keputusan, oh saya beli bibit yang harga sekian dari daerah ini nanti ada jaminan tumbuh apa tidak. Ini perlu diketahui. Setiap sahabat semua, warga semua ingin beli, tanyakan dulu, ini katak dari mana atau umbi dari mana, asalnya terutama. Karena ada sistem begini, misalkan yang ini ya, contoh ini atau contoh yang ini ini bukan asli lokal dari Madiun, yang sebelah ini ya, ini bukan asli lokal dari Madiun, ini dari luar daerah, ini yang dari luar pulau, ini dari luar daerah Jawa Tengah atau daerah Pati Kudus atau daerah sebelah utara. Beda begini, dalam proses pengiriman porang atau katak itu tidak harus hari ini langsung kirim, jadi menunggu waktu cukup lama sampai tiba di tingkat petani. Kalau sampai tingkat petani tidak bisa memahami ini porang asalnya dari mana, bibit dari mana, nanti khawatirnya kalau tidak dapat kualitas bagus akhirnya ya rugi.
oh ini harga sekian, akhirnya dibeli, nggak tahunya dari luar daerah yang jauh gitu. Terus lagi kita bahas lebih detailnya lagi biar dipahami pemirsa semua, yaitu pemilihan bibit itu ada beberapa kriteria. Ini yang kelas terendah atau yang kelas bibit yang paling banyak ya. Nah biasanya ini 1 kilo isi, kalau isi ada 500, ada 700 per kilo, ada yang sampai 1 kilo isi 1000. Biasanya masuknya di polybag, yang dijual polybagan yang ukuran kecil. Ada beda lagi yang ukuran kecil ini yang asli lokal. Kenapa ukuran kecil di lokal itu beda lagi dengan yang ini kan dari interlokal, dari luar daerah, dia lebih kecil. Kalau daerah sini yang terlalu kecil biasanya petani ngambil itu yang ukuran tengah, kedua, ketiga, yang lainnya itu ditinggal. Yang seperti ini mungkin nggak sengaja atau gimana ya, nggak, jadi biasanya malah nggak diambil. Yang keambil seperti ini memang di sini paling kecil seperti ini. Ukuran ini standar 1 kilo isi 4-500 paling banyak. Kalau interlokal dari luar itu bisa sampai 1000, lebih kecil lagi. Karena bedanya pengambilan tadi. Yang kedua ada bibit yang ini interlokal. Ini dari kawasan Indonesia bagian timur. Terus ini dari Saradan juga. Tapi beda kampung. Ini dari sebelah, dari Pasaran, dari Prangon. Yang ini dari daerah kami sendiri, dari tanaman sendiri. Jadi tidak jauh beda. Dan ini yang katak yang tengah. Nah, untuk membedakan dari beberapa jenis ini, misalkan teman-teman pesan lewat online atau langsung berhadapan dengan pembeli atau penjual, bagaimana bisa membedakan? Karena ini kalau belum bisa memahami, ini dicampur jadi satu nggak ada bedanya. Walaupun dicampur ini nggak ada bedanya. Apalagi dengan jumlah seperti ini, karungan seperti ini atau yang di belakang ini ya, sulit membedakan dengan jumlah besar. Ini mana yang asli, mana yang tidak. Kalau tidak jeli, makanya carilah penjual yang punya yang sudah memahami betul tentang dunia porang, biar bisa dipahami. Terus ciri-cirinya begini, biar teman-teman sahabat semua bisa membedakan. Ini kita bicara dari yang katak dulu. Kalau yang asli lokal punya ciri khas ini bisa ini ciri khas Saradan atau ciri khas Madiun, atau punya bintik-bintik kecil-kecil. Ini karena semua daerah itu nggak mesti sama. Misalnya kita bandingkan yang ini atau kita bandingkan lagi yang sama, jadi nggak dari bentuknya sudah nggak sama. Satu cirinya dari bentuknya nggak sama, ada bintil dan tidak. Yang kedua dari kulitnya. Ini kulitnya tebal, kuat, ini kulitnya tipis. Terus lagi dari warna ini agak mengkilap, ini agak kurang cerah. Bila dibalik ini yang biasanya lebih membedakan, ada serat-seratnya dan tidak. Kalau lebih detail lagi, biasanya kalau di sini yang mayoritas ada apa ya? Nah itu orang desa jenenge geret-gerete, rengget-renggete. Nah, ciri-ciri yang bentuknya napa niku rengget-rengget. Nah, basa Jawane. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa membedakan lagi ketiganya, bintik-bintik kecil, terus warna, terus dibalik pangkal pohonnya ini enggak sama. Itu yang ciri khas yang sering mudah dipahami. Kalau lebih jeli lagi nanti malah lebih agak sulit. Itu.